Sahabat Pangan Aman, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Podcast Klub Pompi, Badan POM memberi informasi. Klub Pompi, Badan POM memberi informasi. Hai Sobat Pompi di seluruh Indonesia, selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari jauh dari Sumatera Utara dengan Ibu Intan. Beliau ini adalah salah satu UMKM penerima penghargaan dari Badan POM pada saat ulang tahun yang ke-22. Bu Intan mungkin bisa cerita nih ke kami semua nih pendengar setia Klub Pompi. Apa sih keunggulan dari andaliman ini? Kayaknya kalau andaliman itu kan kayaknya kalau saya dulu sih dengernya buat bumbu masakan gitu ya. Apakah cuma buat bumbu aja atau mungkin bisa dipakai yang lain, Bu? Mungkin bisa cerita, Bu. Iya, terima kasih Ibu. Salam Indonesia buat kita semua. Salam Indonesia. Semangat, ya. Horas ya. Tangguh untuk Indonesia gitu ya, Bu ya. Indonesia Horas gitu ya, Bu ya, dari Medan ya. Ya Ibu, terima kasih kepada BPOM yang telah memberi kesempatan buat Deblem Andaliman Artisanti. Ya, sangat senang sekali dan saya sangat merasa spesial sekali gitu ya Bu ya. Iya Bu, jadi saya sedikit menceritakan bagaimana tentang hal andaliman ini. Memang kita bisa tahu bahwa selama ini andaliman itu dikenal sebagai sambal, bumbu gitu ya, sambal gitu ya, bumbu, sambal ya seperti itu. Nah di 2020 itu kita membuat satu inovasi baru bahwa kalau andaliman ini dijadikan sambal nih sepertinya sangat sulit untuk mau diekspor seperti itu. Oh ya, karena ini tujuannya mau ekspor ya Bu ya, biar keluar negeri gitu ya, biar yang mendatangkan devisa lah buat negara ini gitu ya. Gitu Bu, sekaligus juga dengan tujuan kita membantu para petani andaliman. Di 2020 di sana kita menemukan satu inovasi baru kita lakukan untuk mencoba bagaimana andaliman ini kita buat menjadi minuman herbal. Diversifikasi ya Bu ya, istilahnya kalau dulu cuman buat sambal, minum makanan gitu ya. Iya. Sekarang menjadi minuman gitu ya. Minuman herbal Bu, yang bisa dinikmati untuk ke seluruh dunia ya Bu, Iya. dengan mudah, Iya. nggak terlalu sulit dengan sambal seperti itu. Nah, terus bentuknya kering gitu ya Bu ya, jadi istilahnya mau dibawa-bawa juga lebih gampang, lebih mudah, lebih gampang gitu ya iya, Bu ya. Nah satu hal itu, kemudian yang kedua, kalau andaliman itu kan memang itu tanaman kawasan Danau Toba, Iya. rempah Batak. Nah Spesial ya Bu ya. Sepertinya di tempat lain kayaknya di daerah lain nggak ada ya Bu ya. Misalnya di Jawa gitu kayaknya nggak ada. seperti itu Bu. Jadi Kalau khusus, di Jawa itu kan di luar Sumatera itu tidak tumbuh. sulit untuk tumbuh. Nah seperti itu di 2020 itu. Nah kemudian setelah kita jadikan dia menjadi minuman herbal, kita juga mempunyai tujuan bagaimana kalau misalnya orang berwisata ke Sumatera Utara, like Toba, nah itu bisa menjadi oleh-oleh khasnya ya Bu ya, khasnya dari tanaman ini ya, dari Toba gitu dari ya. Toba seperti itu Bu, dan itu sangat mudah, tidak membuat satu pengaruh ketika mereka membawa oleh-oleh itu pulang karena dia ringan. Ringan karena kan Iya. sudah kering ya Bu ya. Kalau cara ininya Bu, kalau masyarakat sudah membeli nih mau mengkonsumsi, caranya seperti apa Bu? Nah kalau masyarakat untuk mengkonsumsi andaliman minuman ini sebenarnya sih kita memang harus memiliki cara. Kayak teh seperti teh biasa gitu Bu? Itu dia. Air mendidih gitu atau seperti apa? Iya. Jadi memang karena ini menyangkut minuman herbal yang artinya dia tidak seperti minuman yang biasa. Minuman herbal itu kalau seperti yang biasanya kan bisa di 90, di 100. Oh, suhunya ya Bu ya, suhu ini air panas. Iya. Kalau andaliman suhunya? Kalau andaliman ini bisa sampai di atas 100 karena dia 170 itu baru dia netral, dia punya antioksidannya seperti itu Bu. Kalau sekalian kita rebus Bu, boleh nggak? Jadi airnya bukan air yang istilahnya
andaliman kita taruh di wadah terus kita rebus bersama air, itu boleh nggak? Sebenarnya sih bisa-bisa saja, tapi tata cara minuman herbal itu kan kita juga belajar. Kalau di Jepang itu tata cara minum itu juga memiliki tata cara, Bu. Jadi supaya bisa kita menerima manfaatnya lebih enak lagi. Berbeda kan kalau kita cara makan asal-asal gitu ya, atau cara minum juga asal-asal, rasanya dan mungkin rusak ya, Bu ya. Mungkin senyawa-senyawa yang ada di andaliman itu mungkin yang seharusnya kita inginkan menjadi apa istilahnya rusak ya, kalau misalnya suhunya terlalu tinggi atau sama halnya dengan kalau ibu minum kopi ya, kalau asal ibu telan aja minum kopi kan nggak merasa rasa kopi apa kayak gimana ya, tapi kalau kita misalnya kita minum teh ini kita bisa ngetahui teksturnya gimana, rasa manfaatnya apa, seperti itu. Oke. Kemudian ini Bu, kami mau nanya nih, selama ini peran Badan POM untuk kemudahan berusaha Ibu seperti apa? Apakah kemarin pada saat pendaftaran pangan ini dipersulit atau bagaimana? Pengalaman Ibu kemarin seperti apa, Bu? Mungkin bisa diceritakan ke para pendengar kami. Nah, saya sangat senang sekali dengan pelayanan BPOM ya. Sebab apa? Ketika ada pemberitahuan untuk para pelaku UMKM yang terpilih ya, yang untuk bisa mengikuti program bagaimana untuk menyelesaikan BPOM ini bisa membantu para pelaku UMKM. Nah, kemarin lama banget gak Bu atau prosesnya? Pada awalnya sih waktu kita membuat ini lama, tetapi ketika kita sudah mendapatkan informasi dari Jakarta dan memang itu kita dapatkan dalam tempo 1 hari selesai. Oke, sekarang 1 hari selesai ya. Mungkin 1 hari selesai. Ini ya para pendengar Klub Pompi, sekarang pendaftaran di Badan POM bisa dilakukan 1 hari gitu ya. Iya, 1 hari selesai dan saya sangat merasa puas dengan pelayanan BPOM. Sangat merasa puas dengan pelayanannya karena dengan 1 hari saya bisa mendapatkan legalitas yang produknya benar-benar produk tersebut. Dan mungkin sebelumnya sudah mempersiapkan persyaratan gitu ya Bu ya. Jadi ketika sistem minta misalnya pada saat pendaftaran minta apa-apa, jadi sudah disiapkan misalnya ada mungkin NIB dan sebagainya gitu ya, sudah siap ya Bu ya. Jadi tidak lama lah istilahnya, prosesnya bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari. Oke, Ibu ini kan Badan POM ulang tahun yang ke-22 tahun gitu ya, istilahnya masih relatif muda ukurannya untuk suatu instansi pemerintah gitu ya yang umurnya baru 22 tahun ini. Harapan Bu Intan kepada Badan POM seperti apa Bu? Mungkin buat perbaikan kami Bu. Jadi yang pertama saya ucapkan happy birthday ya untuk BPOM ya. Sangat senang sekali. Dan yang kedua untuk bagaimana ke depannya memang butuh sosialisasi lebih lagi untuk ditindaklanjuti kepada para sosialisasi ya, kepada para pelaku UMKM. Sebab masih banyak pelaku UMKM produknya yang masih belum mendapatkan BPOM. Seperti itu. Berarti PR kami yang mungkin terdekat ini sosialisasi ya Bu ya, karena mungkin proses 1 hari tapi karena mungkin masyarakat belum tersosialisasi. Mungkin belum istilahnya belum banyak yang tahu gitu ya. Jadi baik Bu, nanti akan kami lakukan untuk sosialisasi yang lebih banyak lagi. Sebab kalau di daerah-daerah itu sebenarnya ada banyak produk-produk yang memang bisa untuk unggulkan gitu ya, unggulkan karena khasnya suatu daerah itu ya Bu ya. Iya. Tapi mereka mungkin belum mendapatkan informasi lebih lanjut itu. Jadi memang itu salah satu menjadi bagian kita supaya kita bisa membantu para pelaku UMKM itu untuk menginformasikan bahwa BPOM itu gampang loh sekarang gitu ya Bu. Sudah mudah mendapatkan BPOM gitu, seperti itu Ibu. Oke Bu Intan, kami sangat terima kasih sekali kesempatan berbincang-bincang dengan tamu dari jauh sekali. Terima kasih banyak Ibu Intan. Terima kasih sekali Sobat Pompi di seluruh Indonesia. Kita akan ketemu lagi dengan seri-seri selanjutnya. Terima kasih, dadah.
kasih sudah mendengarkan podcast Club Pompi. Jadilah konsumen cerdas. Ingat selalu, cek link, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa.